Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, saya lektor kepala atau asosiat profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Selain sebagai dosen, saya juga menjabat sebagai kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, saya pikir penting buat kita untuk bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala keindahan, segala kebaikan yang Tuhan berikan, sehingga kemudian sumber daya alam yang ada di sekitar kita adalah sumber daya alam terbaik yang Allah berikan pada kita semua. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan mendiskusikan Pantai Sadeng. Dan perlu diketahui bahwa ada dua kelurahan yang berada di pantai ini, yaitu Kelurahan Pucung dan Kelurahan Songbanyu. Keduanya berada dalam wilayah Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau saya menggunakan istilah kelurahan, itu adalah istilah pengganti dari istilah desa yang digunakan di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan istilah Kapanewon adalah pengganti dari istilah kecamatan. Sehingga kalau saya menyebut Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, itu berarti Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Apa yang menarik dari Kelurahan Pucung? Yang menarik adalah kelurahan ini mempunyai tagline Pucung Mandara. Mandara itu singkatan dari Mandiri Damai Sejahtera. Kita tentu mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan rahmat-Nya sehingga masyarakat Kelurahan Pucung bisa mandiri, damai, dan sejahtera. Mari kita lakukan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu mari kita lihat dan diskusikan mengenai Pantai Sadeng. Dan perlu diketahui atau perlu diingatkan bahwa Pantai Sadeng ini ada dua kelurahan yang berada di pantai ini, yaitu Kelurahan Pucung dan Kelurahan Songbanyu. Ini ada website dari Eksotis Jogja yang menyebutkan adanya 10 alasan kenapa kemudian kita harus piknik ke Pantai Sadeng Gunung Kidul. Tentu kalau kita ingin piknik, kita ikuti situasi terkini. Saat ini Jawa dan Bali sedang PPKM darurat, maka tentu kita tunda piknik kita sampai PPKM darurat selesai, atau kita berharap agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan mengurangi dampak pandemi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa berkenan agar perlahan-lahan pandemi bisa segera berlalu. Mari kita lihat 10 alasan kenapa harus piknik ke Pantai Sadeng Gunung Kidul. Ini foto tentang pantainya, tentu sangat indah. Kita bisa melihat lautan yang luas, lapang begitu, dan tentu ada seperti biasa ada karang gitu, bukit-bukit karang, dan ditanami pohon-pohon yang menghijau. Mari kita lihat 10 alasan. Ini Pantai Sadeng, kapal di Pantai Sadeng Gunung Kidul, masih di situs yang sama ya, di exotisjogja.com. Lokasi Pantai Sadeng Gunung Kidul. Tadi dia menyebutnya ada 10 alasan. Kita coba cari apa alasannya. Rupanya dia tidak bernomor, jadi mari kita baca satu persatu. Pantai Sadeng merupakan sebuah objek wisata pantai terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini merupakan satu dari banyak jajaran pantai cantik di Gunung Kidul. Yang menjadikan Pantai Sadeng istimewa adalah karena sejarahnya yang unik. Pantai ini dipercaya adalah bekas muara Sungai Bengawan Solo Purba yang pernah mengalir ke arah selatan pada zaman dahulu kala. Menurut para peneliti menyebutkan juga kalau bukti-bukti geologisnya bisa ditemukan hingga sekarang. Memang dari bukti yang ada bisa terlihat Sungai Bengawan Solo Purba yang kita ketahui mengalir tenang di utara Pulau Jawa ini pernah bermuara di pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di Pantai Sadeng. Sungai Bengawan Solo Purba yang pernah mengalir ke Pantai Sadeng itu terjadi kira-kira sudah sekitar 4 juta tahun yang lalu, hingga kini telah berbalik arah ke utara ketika lempeng Australia di bawah Pulau Jawa mengalami pergeseran yang mengakibatkan dataran Pulau Jawa bagian selatan terangkat. Karena terangkatnya dataran ini, arus Sungai Bengawan Solo Purba yang seharusnya mengalir ke selatan Jawa akhirnya tidak bisa melewati jalur yang ada. Ini
pemecah ombak Pantai Sadeng Gunung Kidul. Kita masih berada di situs exotisjogja.com. Tentu kita berterima kasih pada pembuat situs ini dan yang terus mengupdate situs ini. Saat berkunjung ke pantai ini ada banyak yang bisa dinikmati bahkan ketika belum sampai di Pantai Sadeng. Karena saat perjalanan menuju ke pantai ini kita akan dapat menikmati keindahan Telaga Suling. Telaga Suling yang diyakini sebagai sisa aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Namun sekarang lembah ini digunakan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam tanaman palawija karena tanahnya yang subur. Pantai Sadeng bukan hanya sebagai destinasi wisata yang sangat menyenangkan di Gunung Kidul, namun juga tempat ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Pantai ini memang dimanfaatkan menjadi salah satu pelabuhan perikanan di Gunung Kidul. Menariknya lagi, pantai ini adalah salah satu pelabuhan ikan yang paling maju di Provinsi Yogyakarta. Keindahan lainnya adalah karena di zona pelabuhan nelayan, pemandangan pelabuhan dengan perahu-perahu nelayan yang bersandar dengan tertib dan rapi menambah keindahan dari pantai ini. Pelabuhannya cukup bersih dan airnya yang jernih. Pelabuhan ini juga tidak terlalu bau oleh aroma ikan busuk. Jadi aromanya tidak ada aroma ikan busuk ya. Jadi saya ulangi, keindahan lainnya adalah karena di zona pelabuhan nelayan, pemandangan pelabuhan dengan perahu-perahu nelayan yang bersandar dengan tertib dan rapi menambah keindahan dari pantai ini. Ini pemandangan kapal di Pantai Sadeng Gunung Kidul. Bagi yang hobi fotografi, Anda bisa memotret panorama pelabuhan, diambil sisi pemecah ombak ke arah pelabuhan, maka hasilnya sangat keren dan menakjubkan. Susunan batu pemecah ombak juga terlihat keren, mantap, dan tertata apik. Pengunjung yang datang banyak yang mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto selfie di sana. Dengan latar belakang pantai yang indah, tebing, bukit, ataupun berlatar belakang pelabuhan, hasil gambarnya terlihat eksotis dan pastinya mantap dan keren. Selain itu, banyak juga warga di area pelabuhan yang memancing ikan. Pengunjung juga bisa ikut menyaksikan pemandangan warga yang tengah fokus memancing. Jika menginginkan ikut memancing, Anda bisa juga meminjam alat pancing kepada warga di sana. Warganya sangat ramah. Jadi menurut situs Exotis Jogja, exotisjogja.com, inilah beberapa alasan kenapa kita harus piknik ke Pantai Sadeng. Lihatlah keindahannya. Pantai Sadeng, Anda bisa lihat pantai yang begitu luas dengan pasir putihnya, kemudian ada semacam sela-sela begitu dari bukit karang ke bukit karang yang satu, dengan pada bukit-bukit tersebut ditumbuhi tanaman yang menghijau. Kemudian Anda juga bisa lihat ini pemecah ombak Pantai Sadeng Gunung Kidul. Kemudian Anda juga bisa lihat keindahan dari kapal di Pantai Sadeng Gunung Kidul. Itu dari situs exotisjogja.com. Sekarang mari kita lihat situs yang lain. Ini ada situs Jogjas, ya, situs Jogjas. Dia punya artikel berjudul Pantai Sadeng mengunjungi Muara Bengawan Solo Purba. Ini gambar pantainya, jadi sama seperti situs yang tadi yang Exotis Jogja itu. Situs ini juga mengakui bahwa Pantai Sadeng merupakan muara dari Sungai Bengawan Solo Purba yang mengalir 4 juta tahun yang lalu sebelum lempeng Australia mengangkat wilayah itu, kemudian akhirnya Sungai Bengawan Solo justru mengalir ke utara, tidak lagi ke selatan. Kemudian kita lihat lagi situs yang lain. Ini situs MyTrip ya, mytrip123.com. Anda bisa lihat keindahannya. Ini sepertinya remang-remang begitu, mungkin menjelang maghrib, Pantai Sadeng Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi kita semua bisa menikmati keindahannya. Kemudian mari kita lihat sejenak bagaimana posisi Pantai Sadeng di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi ini ada peta kawasan strategis Kabupaten Gunung Kidul yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2021. Anda bisa lihat petanya, ini kawasan-kawasan strategis dan terutama di kawasan-kawasan pantai yang memang diproyeksikan sebagai wilayah yang akan dikembangkan untuk bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pantai Sadeng itu ada di sini. Ini Pantai Sadeng. Jadi Anda bisa lihat Pantai Sadeng memang berada di dua kelurahan, Kelurahan Pucung dan Kelurahan Songbanyu. Di peta ini tentu tidak nampak karena ini peta untuk wilayah kabupaten. Jadi yang ada adalah Kecamatan Giri Subonya. Ini adalah posisi dari Pantai Sadeng ya. Ini. Kemudian kita lihat hal yang lain. Kita misalnya bisa lihat ini. Nah, ini adalah peta pembagian kelurahan di Kecamatan Giri Subo atau pembagian kelurahan di Kapanewon Giri Subo. Ini data saya ambil dari Kecamatan Giri Subo dalam angka tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Gunung Kidul. Anda bisa lihat ini Kelurahan Pucung, ini Kelurahan Songbanyu. Jadi Pantai Sadeng itu di sini. Jadi Pantai Sadeng itu berada di dua wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Pucung dan Kelurahan Songbanyu. Kemudian mari kita lanjutkan diskusi kita. Jadi kalau kita menyempatkan diri ke Pantai Sadeng, maka sebetulnya kita kan, karena Pantai Sadeng itu berada di dua wilayah, yaitu wilayah Kelurahan Pucung dan wilayah Kelurahan Songbanyu, maka tentu ketika menuju wilayah Kelurahan Songbanyu atau ke Pantai Sadeng, kita akan melewati Kelurahan Pucung. Nah, ketika bicara tentang Kelurahan Pucung, masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung sedang berusaha dan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan kami dari Sekolah Tinggi Pertanian Nasional tentu mendukung upaya itu dan berusaha untuk mendorong kemudian memberi semacam sharing pengetahuan begitu dengan Pak Lurah dan Pak Cariknya. Ini adalah dua tokoh yang saya pikir penting dalam rangka memajukan Kelurahan Pucung, yaitu kalau lihat di foto ini di sebelah kiri itu Pak Eko Sujarno, Carik Pucung, kemudian saya di tengah selaku Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Kemudian di berikutnya di sebelah kanannya adalah Bapak Estu Dwiyono Pardiwiatno yang Lurah Pucung itu. Dalam konteks Kecamatan Giri Subo atau dalam konteks Kapanewon Giri Subo, Pak Estu Dwiyono Pardiwiatno ini adalah lurah yang termuda di antara lurah-lurah lain yang ada di Kapanewon Giri Subo. Oleh sebab itu kita tentu mengerti bahwa ciri khas orang muda adalah, termasuk Pak Eko Sujarno juga termasuk Carik yang berusia muda begitu. Ciri khas orang muda itu adalah kreatif, inovatif dan energik, dan saya lihat itu ada pada keduanya, dan ketika diskusi saya mengerti bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk memajukan Kelurahan Pucung. Kemudian ini foto ketika saya dan sahabat saya, Mas Bayu Prasetyo Bayu Nugroho, yang berbaju agak gelap gitu. Jadi kalau dilihat dari kiri ke kanan di foto ini, itu di sebelah kiri itu Mas Prasetyo Bayu Nugroho, kemudian Bapak Lurah Pucung, kemudian saya dan Bapak Carik Pucung. Nah, kami ini foto di Pantai Ngungap. Pantai Ngungap merupakan habitat burung walet yang bersarang di gua-gua pada tebing sepanjang pantai. Pada Pantai Ngungap terdapat pendopo yang saat ini telah rusak, bisa dilihat di foto. Kemudian pendopo dan halamannya sebetulnya merupakan tempat pelaksanaan upacara ngunduh walet. Jadi sebelum masyarakat panen walet atau mengambil sarang burung walet di tebing-tebing atau di gua-gua pada tebing sepanjang pantai itu, mereka bikin upacara adat di sini. Jadi dalam rangka memberdayakan masyarakat, tentu kita mendukung agar pendopo ini bisa diperbaiki dan kemudian masyarakat bisa panen sarang burung walet dengan seksama, dengan aman, dan kemudian tentu secara ekologis bisa terjaga, artinya tidak terjadi kerusakan ekologis. Dan itu tentu membutuhkan bantuan nasihat dari sahabat-sahabat dari berbagai perguruan tinggi yang mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan habitat walet. Kemudian ini adalah tebing-tebing curam bahkan vertikal yang terdapat di sebagian besar pantai di Kelurahan Pucung.
Dan inilah yang menjadi habitat walet dan menjadi penghasil sarang burung walet. Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa lihat betapa sulitnya ketika mereka harus masuk ke gua-gua di tebing-tebing yang curam dan vertikal semacam ini, dan mereka hanya menggunakan bambu dan tali untuk bisa mengambil sarang burung walet. Dan itu tentu menunjukkan kesungguhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan atau dalam arti memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kita tentu mendukung dengan memberi, tadi saya bilang, memberi saran agar pelaksanaan pengambilan sarang burung walet tetap aman dan secara ekologis tidak merusak lingkungan, termasuk tidak merusak habitat burung walet. Itu tentu ada perhitungan ekologisnya, dan sahabat-sahabat dari berbagai perguruan tinggi tentu bisa memberi masukan itu. Kemudian ini situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba yang dapat dimanfaatkan sebagai situs edukasi yang meliputi geologi, geografi, arkeologi, dan sosiologi. Selain itu di Kelurahan Pucung juga ada Pantai Serakung yang merupakan area pantai yang indah dan dapat menjadi sarana refreshing masyarakat dan wisatawan. Sebelum kita akhiri, ini ada logo dan tagline dari Kelurahan Pucung, yaitu Pucung Mandara, Mandiri, Damai, dan Sejahtera. Dan sebagai sahabat tentu kita mendoakan, mendorong, dan ikut membantu semampu kita masing-masing agar masyarakat Kelurahan Pucung bisa mandiri, damai, dan sejahtera. Sampai ke demikian kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.